Gue sedih banget, gue hancur banget, dia jahat banget. Kenapa sih dia kayak gitu? Tapi Tuhan, gue tahu, gue percaya. Aku tahu, aku percaya. Hai. Halo. Boleh cerita dong kesibukannya apa sih sekarang? Oke, sekarang kesibukannya aku syuting sinetron sama bikin-bikin lagu gitu. Dari sinetron ke lagu juga? Iya. Terakhir aku main di sinetron di TV sebelah. Oke, TV sebelah ya. Ya, judulnya. Nanti TV sebelah jadi editor kita munculin ting kayak gitu kan. Apakah benar seperti ini? Judulnya Cinta Setelah Cinta. Cinta? Setelah Cinta. Oke, berarti kalau setelah cinta ada cinta lagi. Kan namanya perselingkuhan ya. Iya, makanya kan setelah cinta ada cinta lagi kan. Harusnya jangan dong. Ketika kamu lagi putus kah? Ketika kamu lagi disakitin kah? Ketika kamu lagi apa? Benar-benar kayak hanya datang sama dia yang bisa nenangin diri. Satu, pas putus. Putus pacaran berapa lama? Pacarannya waktu itu cuma 4 bulan setengah. Tapi aku naruh banyak expectation gitu loh Kak sama dia. Ya. Yang gak work, bener-bener gak work. Akhirnya sedih dong. Udah taruh banyak ekspektasi kan, sebab aku ngerasa sedih iya, hancur banget iya. Apa lagi ya? Waktu itu juga posisi aku lagi nggak syuting, jadi bener-bener kayak lagi nggak ada kesibukan. Jadi Fokusnya jadi ke situ ya. betul sekali. Sedih lah, sedih banget. Karena posisinya waktu itu, ini kejadiannya kejadiannya 2 tahun lalu, bukan pas aku remaja. Jadi aku tuh udah dewasa, Yes. jadi lebih berasa gitu. It's different. Sedih banget, hancur banget. Lagi waktu itu jauh dari Tuhan, iya. Jadi kayak bener-bener sendiri sih. Hancur-hancurannya tuh sendiri. Berserah sama Tuhan, udah pasrah. Karena aku capek sama diri aku sendiri kan. Jadi di saat aku ngerasa gue udah gak bisa jalanin semuanya sendiri, gue udah gak bisa mempertahankan semuanya sendiri. Terserah Tuhan ya, this time it's your turn God, it's not my turn anymore gitu. In the end, sekarang aku bisa nge-reflect itu semua, aku bersyukur. Karena aku ngerasa I deserve someone better. I deserve to be loved more. Dan aku berharap banget, aku pengen dapet cowok yang seiman, tapi bukan iman KTP doang gitu loh. If you know what I mean. Yang bener-bener tahu Tuhannya siapa, bukan yang asal oke, gue agama ini loh, gue agama ini loh, tapi kayak gue gak kenal Tuhan gue siapa, gue tidak mencerminkan itu di kehidupan yang nyatanya gitu. Kayak KTP doang gitu, tes. Butuh berapa lama menurut kamu untuk sembuh dari luka-luka kayak gitu? Bener-bener setengah tahun kali Kak. Setengah tahun ya? Setengah tahun kali jatuhnya. Nah, karena kenapa kita tanya kayak gitu kan banyak orang juga kan punya ibaratnya membangun hubungannya bubar dan harusnya luka kan. Nah luka itu kan kadang ada yang bisa cepat sembuh, ada yang proses waktu kayak gitu kan. Mereka yang punya hubungan, yang punya luka, yang punya background juga mungkin punya ekspektasi, punya harapan, pengennya kayak gini, tiba-tiba dipatahin. Berdasarkan pengalaman kamu, bagaimana caranya untuk bisa mereka mulihin dirinya? Oke. Satu yang aku inget dan sampai sekarang, dan kalau misalnya temen aku kalau yang lagi ada struggle atau masalah kayak gitu, aku cuma ngomong, if it's meant to be, it will be. If it's not ya, it won't. That's it. Kalau memang itu memang udah ditakdirinnya kamu sama dia, ya bakal bareng. Kalau enggak ya enggak. Gimana pun caranya, kalau emang bukan ya bukan. Gitu. Kalau sama Tuhan kayak Tuhan kita saklek deh. Iya enggak. Aku sampai ngomong, gue dipisahin sama yang dulu karena Tuhan terlalu sayang sama gue. Karena I deserve someone better. Tuhan terlalu sayang sama aku. Boleh cerita gak waktu pas remuk-remuk itu kamu minta apa sama Tuhan? Aku pas lagi hancur-hancurnya, aku cuma doa sama Tuhan. Aku kasih tahu. Jadi aku selalu anggap Tuhan tuh kayak bapak sendiri, bokap sendiri. Tuhan, gue sedih banget, gue hancur banget, dia jahat banget. Kenapa sih dia kayak gitu? Tapi Tuhan, gue tahu, gue percaya. Aku tahu, aku percaya. Tuhan itu punya rencana yang baik buat aku. One day aku akan diketemuin sama orang yang bener-bener pantas sama aku, yang bener-bener bisa menyayangi aku, yang takut juga akan Tuhan. Satu, tolong sembuhin. Aku pasti minta, Tuhan tolong sembuhin aku.
gimana caranya aku bisa maafin orang yang udah nyakitin, itu butuh waktu loh Kak. Yes. Itu proses loh, it's not easy. Betul. Lama sampai akhirnya aku bisa, oke, gue maafin deh, gue maafin orang itu, gue harus maafin orang itu, karena aku nyadar kalau gue nggak maafin gue nggak bakal bisa maju, gue bakal terperangkap terus nih. Iya, muter-muter di situ. Muter-muter situ. Aku maafin, aku nangis-nangisin, aku lepasin semuanya sama Tuhan. Aku minta Tuhan, biar Tuhan sendiri yang nyembuhin gue, yang nguatin gue, biar Roh Kudus juga tiap hari nemenin gue, nguatin gue. Mungkin kalau misalkan aku lagi terpuruk, sedih, ancur-ancurnya, biar Tuhan ngomong ke aku, nguatin aku lewat orang-orang terdekat aku. Sepakat sih, karena biasanya tuh kan Tuhan dekat sama orang yang remuk hatinya kan, yang Yes. sakit hatinya kan. Gue kasih tahu, pas banget semalam aku kan emang tiap hari saat teduh kan. Itu ayatnya Boleh dibaca? Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini juga aku baca dulu pas lagi hancur-hancurnya. Gitu. Dan benernya tuh bener. It happened gitu loh. Berarti ya siapapun kita, kalau mungkin tadi firman Tuhan tuh bilang kalau lagi sakit remuk hatinya ya cari Tuhan lah ya. Cari Tuhan, terbuka sama Tuhan, cari Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Simple sih sebenarnya, doa sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Kenapa? Abis doa, aku ngerasa semua bebannya tuh, gak usah nyampe bebannya diangkat dulu deh. Udah ada yang mau dengerin aja tuh udah seneng banget, beneran. Karena aku bisa apa adanya itu kan, bener-bener ngebuka nih semua nih. Bisa jadi bener-bener se-fragile, se-vulnerable itu aja tuh udah seneng. Rasanya tuh lega lah pasti. Ya dong, kita nangis, kita curhat. Itu kan sebenarnya buat ngelegain yang di sini kan. Ya pasti rasanya lega. Rasanya bisa ngerasain, oh Tuhan tuh dengerin gue loh. Oh Tuhan tahu kok isi hati pikiran gue kayak gimana. Ancur-ancurnya gue tahu, Tuhan tahu kok. Tuhan cuma mau gue ngomong sama dia, minta tolong. Sebenarnya itu Tuhan tuh tahu loh Kak. Kalau misalnya kita ancur, sedih, gimana. Tuhan tahu. Tuhan cuma mau you come to me and then you pray, you talk to me. Kan ada firman-Nya juga, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kan. Benar, dan tiap kali aku misalnya lagi kayak gitu, aku doa sama Tuhan, abis itu aku pasti ngerasa lega. Betul. 1, lega. 2, damai. Iya, dan kayak dikasih kekuatan untuk jalanin kan. 1, Kak, lega sama damai aja tuh udah susah kalau lagi kayak gitu, jujur. Jadi aku dikasih kelegaan dulu karena semua beban aku keluarin. Terus aku ngerasa hati gue damai karena gue tahu Tuhan tuh ada, Tuhan tuh denger, Tuhan tuh tahu, dan Tuhan pasti nyembuhin. Itu rasanya tuh damai banget. Tapi menurut pendapat kamu gimana dengan mereka yang cari pelarian-pelarian kayak misalnya minum biar lebih lega hidupnya, menurut kamu gimana? Aku pun dulu kayak gitu kok. Itu cuma sejenak dong. Ya, hanya memindahkan ya, temporary ya. It's temporary dan cuma bentar doang. Besokannya gak usah balik kamar juga nangis lagi kok. Karena aku juga ngerasain. Mabok lagi juga sama aja, tepar juga kan. Mabok hahihi pulang tepar, besokannya nangis lagi. Beda cerita. Nangis lagi dan gak sembuh-sembuh. Beda Betul. ceritanya kalau aku berdoa sama Tuhan, aku nangis minta tolong Tuhan, tunjukin gini. Kan gue sembuh nih day by day. Karena ada aja Yes. dari firman Benar, Tuhan. benih firman Tuhan itu yang nguatin kita kan. Benar, dari firman Tuhan, dari orang terdekat kita, pasti ngasih tahu, pasti ada aja kok. Tuhan bisa nge-reach out kita, bisa ngulurin tangan dia ke kita lewat siapa aja dan kapan aja dan dari mana aja. Tinggal Ya. kitanya doang mau dengerin atau enggak, mau nurut atau enggak. Terus kemarin-kemarin juga puji Tuhan dan akhirnya dibaptis. Dibaptis. Apa yang buat kamu memutuskan untuk dibaptis? Oke, sebenarnya aku ngerasa panggilan untuk dibaptis tuh dari umur 17 tahun. Dari pas masih muda udah pengen banget dibaptis. Pas 17 tahun mungkin belum, masih ABG labil kok. Sekarang udah 23 nih, udah ngerasain tuh pahit, manis, ancur, cowok, karir, pertemanan. Dan aku tetap stay sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Akhirnya aku ngikutin tuh kelas baptisnya. Satu yang aku belajar dulu tuh aku nggak ngerti. A son, his only son, yaitu Tuhan Yesus ke bumi buat nyelamatin kita. Tuhan Yesus yang mau nyelamatin kita sebenarnya. Makanya kenapa dia mati di kayu salib, buat nebus semua dosanya kita. Ya. Gitu.
gitu. Ya, nebus dosa kita yang mungkin kita sering jatuh bangun, yang sering dilukai, sering disakiti. Benar-benar banget, dan makanya aku tuh sedih sebenarnya kalau misalkan anak-anak di luar sana, even ke orang-orang sekitar aku yang kayak ayo ke gereja, ayo kenal Tuhan, mereka yang kayak gue nggak layak, gue nggak pantas, gue terlalu rusak. Iya. Saking rusaknya tuh gue tuh terlalu rusak, gue nggak bisa kok ditolongin, gue nggak pantas ke gereja, gue terlalu berdosa. Itu banyak banget yang ngomong kayak gitu Ya, kan. itu intimidasi iblis. Bener kan, banyak banget. Aku juga dulu ngerasa kayak gitu kok Kak. Padahal Apalagi dulu udah ke gereja, anak Tuhan, masih ngelakuin dosa lagi. Lebih ngerasa nggak pantas dong, lebih hancur lagi dong sebenarnya aku anak Tuhan yang tahu Tuhan tapi masih dosa dibanding sama yang nggak tahu Tuhan tapi ngakuin dosa. Lebih hancur yang ini sebenarnya. Tuhan itu cuman mau kita datang seada-adanya kita, seancur-ancurnya kita, supaya Tuhan bisa perbaiki, supaya setelah kita kenal sama Tuhan, datang ke gereja, ngerasain kasihnya Tuhan, diperbaiki sama Tuhan dan Roh Kudus, setelah kita keluar dari gereja, kita tuh menjadi seseorang yang disembuhkan. Jadi gini, aku ingat banget kalau di gereja aku diajarin, you can come to church as you are, seancur-ancurnya lo, serusak-rusaknya lo, but you cannot leave the church as you are. You will never leave the church as you are. Dan itu bener lah gitu. Dan Tuhan cuman mau kita datang kok. Kita datang ke Tuhan, bener-bener datang seadanya, dipulihkan, disembuhkan. Karena lo rusak, lo gak pantas ke gereja, gak kayak gitu konsepnya. Orang tuh suka salah mikir, selalu mikirnya kayak gitu, dan aku sedih sebenarnya. Justru lo tuh harus ke gereja biar lo disembuhin. Dan kita semua nih manusia tuh miliknya Tuhan loh. Kita tuh ciptaannya Tuhan loh. Tuhan tuh udah nebus dosa kita loh. Masa kita mau jadi anak yang gak tahu diri sih, gak datang ke rumah orang tua kita, istilahnya kayak gitu. Simple banget sebenarnya. Gitu. ini nyimpulin semua perjalanan kamu kan. Dari tadi kamu bilang secara pribadi ngalamin dia. Kalau buat Nat secara pribadi, Yesus dalam hidup kamu boleh digambarin gak apa? Seperti apa? Jesus is my best friend. Jesus is my healer. Ya, Jesus is my everything. Hai, aku Natalie Zen. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, dikecewakan, merasakan putus asa dalam menjalani setiap harinya karena disakitin teman, dibully. Aku percaya loh, ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kau bisa langsung hubungin layanan doa dan counseling CBN di nomor-nomor tertera di bawah ini.